Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eko Bang Andiki Agasparata dari kelas 11-2 absen 14. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video remedial yang telah diberikan oleh Pak Oke kepada saya. Nah, pada video kali ini saya menekan 4 permasalahan yang perlu saya bahas. Yang pertama, ada apa yang dibahas pada artikel tersebut. Yang kedua, ada kenapa bisa terjadi permasalahan yang ada dalam artikel tersebut. Yang ketiga, ada bagaimana solusi solutif yang bisa Anda tawarkan sebagai generasi muda. Yang keempat atau yang terakhir, ada apa kesimpulan yang bisa Anda tarik dari permasalahan pada artikel tersebut. Nah, setelah saya membaca artikel yang telah diberikan oleh Pak Oke, saya mampu menjawab 4 permasalahan yang saya dapatkan. Nah, saya akan membahasnya dari yang pertama, yaitu apa yang dibahas pada artikel tersebut. Nah, pada artikel tersebut membahas tentang Pancasila. Tentang Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa di era digital, terutama bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial memunculkan 6 permasalahan. Nah, 6 permasalahan itu ada masuknya ideologi alternatif, lalu ada polarisasi sosial, yang ketiga, lalu selanjutnya ada maraknya hoax, lalu menurunnya gotong royong, lemahnya regulasi digital, dan serta menurunnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila. Nah, artikel ini menegaskan perlunya memperkuat internalisasi Pancasila dalam kehidupan digital. Nah, saya akan lanjut ke dalam permasalahan kedua. Nah, permasalahan kedua ada kenapa bisa terjadi permasalahan yang ada dalam artikel tersebut. Nah, kan saya sudah menjelaskan 6 permasalahan yang tadi. Jadi saya akan menjelaskan permasalahannya persatu-persatu. Yang pertama ada masuknya ideologi alternatif melalui platform digital terjadinya karena internet sangat terbuka, sehingga ideologi asing mudah merambat tanpa batas. UNESCO mencatat bahwa generasi literasi digital Indonesia masih dikedepankan sedang, sehingga masyarakat rentan menerima ideologi non-Pancasila. Yang kedua ada polarisasi dan konflik sosial di media sosial. Algoritma medsos mendorong konten provokatif, membuat perbedaan pendapat berubah menjadi konflik. Laporan We Are Social 2024 menunjukkan 65% pengguna internet Indonesia terlibat dalam kontroversial, menunjukkan polarisasi yang tinggi. Lalu yang ketiga ada maraknya hoax. Nah, hoax mudah dipercaya karena rendahnya kebiasaan verifikasi informasi Kominfo. Kominfo mencatat lebih dari 11.000 hoax tersebar pada 2023, mencerminkan seriusnya masalah ini terhadap Indonesia. Yang keempat ada individualisme dan menurunnya gotong royong. Interaksi digital yang dangkal membuat orang lebih fokus pada kepentingan pribadinya. Survei LSI 2022 menunjukkan partisipasi gotong royong masyarakat turun 32% dibanding 10 tahun sebelumnya. Selanjutnya, yang kelima ada kurangnya regulasi dan kontrol terhadap konten digital. Nah, perkembangan teknologi lebih cepat daripada kebijakan, sehingga banyaknya konten negatif lolos. Kominfo menyebut lebih dari 600 konten bermasalah harus ditangani dalam setahun, menandakan
regulasi belum optimal. Lalu permasalahan yang terakhir, ada melemahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila. Nah, materi Pancasila dianggap kurang relevan dibanding informasi digital yang lebih cepat. Data BPIP menunjukkan 75% pelajar SMA tidak memahami makna sila-sila Pancasila secara komprehensif. Nah, selanjutnya ketiga. Nah, itu ada bagaimana solusi solutif yang bisa Anda tawarkan sebagai generasi muda. Nah, saya yang pertama ada memperkuat literasi kebangsaan untuk menyaring ideologi negatif. Yang kedua, ada menjadi agen perdamaian digital dengan tidak ikut provokasi dan menyebarkan konten toleransi. Nah, yang ketiga ada menerapkan cek fakta sebelum menyebarkan informasi untuk melawan hoaks dan tidak menyebarkan hoaks. Yang keempat ada menghidupkan gotong royong digital seperti aksi donasi online dan komunitas sosial. Nomor 5 ada mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi digital. Misalnya dengan memberikan masukan publik. Yang keenam ada aktif belajar dan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan di media sosial. Nah, soal keempat atau pembahasan yang keempat, yang pembahasan terakhir, yaitu apa kesimpulan yang bisa Anda tarik dari permasalahan pada artikel tersebut. Nah, menurut saya, dari semua permasalahan yang muncul di era digital ini, kita bisa lihat bahwa Pancasila memang sedang menghadapi tantangan yang cukup besar. Melalui dari ideologi asing yang gampang masuk, hoaks yang semakin banyak, sampai anak muda yang mulai kurang memahami nilai-nilai Pancasila sendiri. Semua itu menunjukkan kalau Pancasila tetap harus dijaga dan diterapkan, terutama di dunia digital yang sangat bebas. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting untuk menjaga Pancasila tetap relevan dengan cara apapun. Sekian dari video yang bisa saya paparkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para masyarakat. Om Santi 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 Om.